Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalalata alal khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, saya muliakan para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Kolbun Salim, NTV dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang telah memberikan kita semuanya nikmat karunia hingga hari ini kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi sehat, dan kita berdoa semoga sisa umur kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh para istri, keluarga, anak, cucu, keturunan, para sahabat, para pengikut, para tabi'in hingga hari kiamat. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program nasional. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diaku sebagai umat beliau dan mendapat syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun panjenengan berada, senang sekali pada kesempatan ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya dalam acara ngaji, dan semoga pertemuan kita ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pertemuan kali ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk membahas satu tema, yaitu salah satu sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahdaniyah. Kita tahu dalam akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar sesuai yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, bahwasanya sifat wajib Allah itu ada 20, dan salah satu di antara sifat wajib tersebut adalah wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah ini maknanya satu. Wahdaniyah ini bermakna esa. Allah bersifat wahdaniyah, artinya Allah ini satu. Allah ini esa. Esa dan satu itu serupa tapi tidak sama. Kalau esa ini mesti satu, tapi kalau satu belum tentu esa. Saya ini jumlahnya satu, tapi saya tidak esa. Diri panjenengan satu, tapi jenengan tidak esa. Jadi esa itu adalah satu, tapi satu belum tentu esa.
Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Artinya Maha Satu. Tetapi satu yang tidak berbilang. Kalau kita ucapkan kata satu, satu itu bisa jadi terdiri dari beberapa bagian. Ada sepertiga, ada sepertiga, ada sepertiga. Kemudian melebur, maka jumlahnya adalah satu. Satu bisa terjadi karena ada setengah ditambah setengah. Maka setengah ditambah setengah sama dengan satu. Satu bisa terjadi karena ada gabungan, penambahan antara sepertiga ditambah seperenam ditambah setengah. Maka secara matematika, sepertiga ditambah seperenam ditambah setengah, jumlahnya adalah satu. Tetapi yang satu seperti ini bukan esa. Satu itu juga bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Saya ini satu, tapi tersusun dari beberapa bagian. Ada tangan, ada kaki, yang jumlahnya masing-masing 2. Ada perut, ada kepala, ada telinga, yang jumlahnya 2. Tersusun menjadi satu gabungan dan menjadi satu orang. Tetapi satu orang ini tersusun dari beberapa bagian. Bisa terbagi-bagi. Satu roti bisa dipecah menjadi 3 bagian yang sama. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Satu roti bisa juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu setengah dan setengah. Dan lain sebagainya. Itu pengertian tentang satu. Allah Subhanahu wa taala bukan satu yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan gabungan dari beberapa bagian seperti sepertiga, 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 kemudian gabung menjadi satu yaitu Allah, bukan seperti itu. Dan Allah juga tidak bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Allah tidak bisa kemudian memisahkan diri seperti sel ya, yang membelah diri. Nah, ada kan hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Allah tidak seperti itu. Karena satunya Allah itu esa, bukan satu yang bisa terbelah. Dan Allah itu bukan seperti manusia, karena satunya Allah ini bukan tersusun dari beberapa bagian. Maka di antara konsekuensi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang esanya Allah, bahwasanya Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian. Maka salah sekali akidah yang menganggap Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya organ-organ yang digambarkan seperti manusia. Berarti kalau ada pemahaman seperti itu, kan menyamakan Allah dengan manusia yang berorgan, yang tersusun dari beberapa bagian. Sedangkan Allah itu wahdaniyah, Allah itu esa, dan esanya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian dan tidak bisa terbagi ke beberapa bagian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memurnikan akidah kita, tauhid kita sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat dan akidah mayoritas ulama umat ini, maka jangan sampai kita menganggap Allah itu punya tangan,
Allah itu punya anggota badan layaknya seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah punya tangan, Allah punya kaki dan lain sebagainya, bukankah itu berarti kita menyerupakan Allah dengan manusia, Allah dengan makhluk? Dan itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'un. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna arti wahdaniyah, esanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dalilnya kalau Allah itu Maha Esa? Kalau dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya adalah satu ayat yang saya yakin kita semuanya sudah hafal, yaitu surat Al-Ikhlas ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya dialah Allah yang ahad, Maha Esa, satu. Kalau dalil secara akalnya, secara logikanya, Allah itu Maha Esa, Allah itu satu bagaimana? Gampang saja. Sekarang begini, di satu daerah ada pemimpin daerah. Kalau lingkupnya kecil namanya RT. Pak RT ini adalah pemimpin di salah satu wilayah kecil, lingkup kecil di lingkungan. Karena lingkungannya kecil maka dipimpin satu RT saja, tidak ada masalah. Pak RW jumlahnya satu, tidak ada masalah. Karena lingkupnya kecil. Kalau misalnya satu kecamatan, ada satu camat, tidak ada masalah. Bisa dihandle itu. Ya. Tapi kalau mungkin satu kabupaten yang luas, seperti Kabupaten Malang yang sangat luas, Kabupaten Banyuwangi yang sangat luas. Ini kenapa pemimpinnya kok cuma satu? Bagaimana kalau kita usul pemimpin di Kabupaten Banyuwangi, bupatinya harus dua. Kenapa? Karena melihat luas wilayah yang sangat luas, yang sangat besar, maka tidak cukup kalau cuma satu bupati. Harus ada dua bupati. Ya, ini kira-kira mungkin enggak kayak gini. Yang jelas logika kita mengatakan tidak mungkin. Kenapa kok satu wilayah dua bupati itu tidak mungkin? Kan justru malah maju. Kalau dipimpin satu bupati saja maju, apalagi yang memimpin dua orang, kan bisa tambah maju mestinya. Tapi logika kita mengatakan tidak bisa. Kenapa? Malah tukaran. Ya, malah tukaran, nggak jadi maju malah mundur nanti. Malah perang sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ada dua bupati yang sederajat, yang menjadi pemimpin. Itu tidak mungkin. Begitu. Wahdaniyah artinya adalah Allah itu Maha Esa. Esa itu satu. Satu yang tidak berbilang. Satu yang tidak bisa terbagi-bagi dan satu yang bukan merupakan susunan dari beberapa bagian. Kita tadi sampai di dalil akli, dalil secara logika, kenapa Allah itu Maha Esa. Kita tadi sampai kepada pengandaian seandainya satu kabupaten itu dipimpin oleh dua bupati. Kan begini, kalau satu kabupaten dipimpin satu orang, itu maju mungkin, tidak terlalu maju mungkin. Jadi solusinya ditambah bupatinya jadi dua orang, supaya lebih maju. Tapi logika kita tidak bisa menerima. Kenapa? Karena kalau satu wilayah dipimpin dua bupati, bukannya malah maju, malah tukaran. Karena kebijakan antara satu orang dengan satu orang yang lain, bupati satu dengan bupati dua, ini sering tidak akan sama. Ya, yang satu pengen
anggarannya sekian, yang satu pengen anggarannya sekian, berbeda. Yang satu pengen punya kebijakan begini, yang satu punya kebijakan begitu. Nggak akan ketemu nantinya. Maka sampai hari ini kita tidak jumpai di satu daerah pun insya Allah satu wilayah pemimpinnya 2 orang. Kalau ada coba jenengan nanti komen ya, ditelepon ke studio. Ini ada satu wilayah bupatinya 2 orang. Saya yakin kok kayaknya tidak ada satu daerah pun yang pemimpinnya 2 orang. Kenapa? Karena logika kita masih sehat. Itu baru bupati. Coba kalau gubernur atau presiden kita lah. Indonesia ini kan sangat luas. Berapa belas ribu pulau. Dengan berapa keanekaragaman suku, bangsa, bahasa. Mungkin kita ya, mungkin logika orang awam ya, yang enggak terlalu sehat. Mungkin mengatakan ini kalau presidennya cuma 1, enggak mampu menangani Indonesia. Karena Indonesia luas. Maka ini harus ada presiden Indonesia ini minimal 3 orang. Maka kita yang logikanya lurus, logikanya waras, logikanya sehat, kira-kira mungkin tidak presiden Indonesia ini 3 orang. Misalnya sekarang mau pemilu nih, ya, pemilu. Kenapa DPR itu tidak menggodok ya undang-undang? Ya, ini daripada saingan pemilu, ada 3 calon, saingan semuanya untuk jadi presiden, wis mendingan nggak usah saingan, 3-3-nya jadi presiden semuanya misalnya. Ini kalau orang waras yang mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Masing-masing kepala itu isinya beda-beda. Yang satu masa pengen kebijakan begini, yang satu pengen kebijakan begitu, yang satu pengen kebijakan begono, beda-beda. Enggak malah maju, malah hancur lebur nanti bangsa kita. Kenapa? Karena ada 3 presiden. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun alam semesta ini. Tidak mungkin di sana ada 2 Tuhan. Tidak mungkin di sana ada 3 Tuhan. Tidak mungkin di sana ada beberapa Tuhan, itu tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin. Ya. Kita aja memimpin daerah, ngatur negara aja, pemimpin itu cuma 1. Maka pemimpin alam semesta, pemimpin alam raya, pemimpin seluruh makhluk, ya penciptanya, presidennya 1, Tuhannya ya 1, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Tuhan ada 2, ini tidak mungkin. Logikanya begitu. Karena yang satu pengennya begini, yang satu pengennya yang lain. Maka enggak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya, ya bolehlah kita berandai-andai ya, untuk menguatkan keimanan dan tauhid kita. Kita berandai-andai, seandainya di Indonesia ini presidennya 2. Ya, seandainya di Indonesia presidennya 2. Maka kemungkinannya adalah keinginan presiden pertama dan presiden kedua ini sama. Oke. Kemungkinan kedua, keinginan mereka berdua berbeda. Maka apa yang terjadi? Maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, keinginan mereka berdua sama-sama terjadi. Ya, keinginan mereka berdua sama-sama terjadi. Presiden A sama presiden B, keinginannya sama-sama terjadi. Nomor 2, kemungkinan kedua, keinginan presiden A dan presiden B sama-sama tidak terjadi. Kemungkinan ketiga, salah satu presiden ini keinginannya terjadi dan yang satunya keinginannya tidak terjadi. Ini kan kemungkinannya cuma 3. Ya. Keinginan keduanya bisa terlaksana semuanya, atau tidak terlaksana semuanya, atau yang satu terlaksana, yang satu
tidak terlaksana. Maka konsekuensinya adalah kemungkinan yang pertama, kalau sama-sama terlaksana, ya, kalau sama-sama terlaksana berarti di situ ada kerjasama antara dua orang presiden ini. Misalnya pengen membangun IKN, Presiden A dan B keinginannya sama, apa? Membangun IKN. Maka kemungkinan pertama keinginan dua orang presiden ini terlaksana. Kalau di akidah ketuhanan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kalau ada dua Tuhan yang keinginannya sama-sama terlaksana, maka di situ ada kerjasama antara dua Tuhan. Kalau ada kerjasama, Tuhan kok kerjasama, maka artinya Tuhan itu tidak lagi maha kuasa. Kenapa kok presiden dua orang ini kok kerjasama? Ya karena enggak kuasa, enggak mampu ini, satu presiden menangani enggak mampu, makanya butuh bantuan. Maka ada kerjasama. Lah kalau Tuhan tidak mungkin. Kenapa? Kalau ada dua Tuhan yang sama-sama terlaksana keinginannya, berarti dalam melaksanakan mereka berdua ini ada kerjasama. Loh, Tuhan kok kerjasama? Kalau Tuhan kerjasama berarti tidak maha kuasa. Kemungkinan yang kedua, sama-sama tidak terlaksana. Ya. Presiden ini kan dua orang tadi kita andaikan, sama-sama keinginannya nggak ada yang terlaksana sama sekali. Presiden A kebijaksanaan tidak ada yang terlaksana, yang B juga nggak terlaksana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan dua-duanya. Presiden A lemah, Presiden B lemah. Presiden A tidak kuasa, Presiden B tidak kuasa. Kenapa? Tidak kuasa untuk melaksanakan apa yang ia kehendaki. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah Subhanahu wa taala kemudian kita katakan lemah? Kenapa? Karena ada keinginan dan kehendaknya yang tidak terlaksana. Ini kan tidak mungkin. Sedangkan Allah itu fa'alul lima yurid. Maha dapat melaksanakan apapun yang menjadi kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Maka yang namanya Allah itu tidak mungkin ada dua. Tuhan itu tidak mungkin ada dua. Kemungkinan yang ketiga adalah dua presiden tadi. Kemungkinan yang ketiga, yang satunya terlaksana, yang keinginan satunya lagi tidak terlaksana. Maka kalau terjadi seperti ini, ya, berarti misalnya ya dalam satu waktu hari ini kebijakannya Presiden A yang terlaksana, kebijakan Presiden B tidak terlaksana. Kalau kemungkinan seperti ini berarti sangat memungkinkan nanti pada satu waktu ini berbalik. Yang terlaksana adalah kebijakan Presiden B dan yang tidak terlaksana itu kebijakan Presiden A. Presiden B hari ini keinginannya tidak terlaksana, tapi besok memungkinkan terlaksana. Dan Presiden A yang hari ini keinginannya terlaksana, besok memungkinkan untuk tidak terlaksana. Artinya apa? Ada kemungkinan bahwasanya presiden ini sama-sama lemah. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Maka kesimpulannya apapun yang terjadi, yang namanya Tuhan itu tidak mungkin berbilang. Yang namanya Tuhan adalah satu saja. Wong presiden aja satu sampai hari ini. Ya, Presiden Amerika Serikat itu sampai hari ini ya cuma satu. Tidak mau rakyatnya kok memilih presiden dua. Maka Tuhan juga seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna wahdaniyah.
Nah, Allah itu Maha Esa dalam segi apanya? Semuanya. Allah itu Maha Esa dalam segi semuanya. Zatnya Maha Esa, perbuatannya Maha Esa, dan sifatnya juga Esa. Kita sudah bahas tadi bahwasanya Allah itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu maknanya Esa. Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah, berarti Allah itu Maha Esa. Allah Esa di dalam zatnya Esa. Allah zatnya Esa, sifatnya juga Esa, dan perbuatannya juga Esa. Bagaimana zat Allah itu Esa? Seperti yang sudah kita bahas tadi. Zatnya Allah itu tidak bisa dibelah menjadi beberapa belahan. Dan Allah itu bukan Esa yang terdiri dari beberapa bagian. Bukan seperti manusia. Manusia ini kan satu orang, ya, saya ini satu tapi terdiri dari beberapa bagian. Ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Allah tidak seperti itu. Ini maknanya Allah zatnya Maha Esa. Sifatnya Maha Esa. Artinya apa? Allah itu bersifat ya satu. Kalau kita punya sifat yang sama dengan sifatnya Allah, itu hanya persamaan nama saja. Tapi hakikatnya sama sekali berbeda sifat. Yang ketiga, perbuatan. Allah itu perbuatannya Esa. Artinya apa? Semua yang terjadi di alam semesta raya ini yang kita tidak ketahui ataupun yang kita ketahui, hakikatnya semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita dalam berkegiatan sehari-hari ada kalanya kita bisa memilih. Seperti kalau kita lapar, kita bisa memilih makanan. Mau makan lauk tempe, atau makan lauk kerupuk, atau makan tanpa lauk, atau makan pakai lauk kedua-duanya, tempe sama kerupuk. Itu kan kita bisa memilih. Itu namanya perbuatan ikhtiari. Kita ini bisa memilih. Ada kegiatan sehari-hari kita yang kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih. Contoh, ya, kalau kita dicubit, kita merasa sakit. Ya, rasa sakit itu kita tidak bisa memilih. Ya, kita tidak bisa memilih antara meniadakan rasa sakit itu atau melebihkan rasa sakit itu supaya lebih terasa. Tidak bisa. Ada hal-hal yang di luar kendali kita tidak bisa mengendalikan gitu loh. Ya, misalnya kita kalau kita makan, kita bisa memilih enggak? Kalau kita makan 2 piring, kita memilih untuk tidak kenyang. Tidak bisa. Kalau kita makan 2 piring, maka rasa kenyang itu akan datang sendirinya, tanpa bisa kita mengendalikan. Betul tidak ini? Bukan makannya ya, rasa kenyangnya. Ketika kita makan 2 piring, rasa kenyang yang datang itu kita bisa menghilangkan tidak? Tidak bisa menghilangkan. Tidak bisa menghilangkan. Jadi rasa kenyang itu memang tidak bisa kita pilih gitu loh. Itu dia datang dengan sendirinya. Itulah makna ittirori. Ittirori itu adalah kegiatan yang kita tidak bisa memilih antara satu dengan satunya. Ada kegiatan yang kita bisa memilih, namanya ikhtiari.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita sehari-hari, entah itu yang ikhtiari atau entah itu yang ittirori, itu semuanya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melakukan semuanya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa kenyang yang datang tanpa bisa kita kendalikan, itu kita mudah untuk meyakini, oh itu yang membuat kenyang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memilih, misalnya kita antara berangkat pengajian atau nonton TV di rumah, itu kan kita bisa milih. Anda tetap stay tune di channel Kolbun Salim atau pindah ke channel yang satunya untuk nonton berita, itu kan bisa sampean pilih. Tetapi ketika jenengan memilih stay tune di channel NTV, nonton Kolbun Salim, dohirnya, kelihatannya jenengan yang milih. Tetapi itu sebenarnya pilihan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita yang setiap hari dibimbing oleh Allah Ta'ala, diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena itu semuanya ya kehendaknya Allah. Kita tidak bisa, tidak mungkin melakukan satu pekerjaan kalau Allah tidak menghendaki. Kita tidak bisa menggerakkan tangan. Tangan ini kan gerak, ini kan atas dasar pilihan kita. Kita bisa gerak, ini ya terserah kita. Tangan kita diamkan, ya terserah kita. Tetapi hakikatnya, diam dan gerak itu semuanya yang mendiamkan adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Maka ketika kita memilih untuk ngaji misalnya, maka itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita milih nonton TV di rumah, gak gelem ngaji wis, itu juga atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya taufik. Ya, kalau kita senang melakukan kebaikan, ya, kita pengen ngaji, budal ngaji temenan. Ya, itu namanya taufik. Maka bersyukurlah kita yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan segala macam amal kebaikan, maka harus kita yakini, kita sadari sesungguhnya bukan kita yang hebat, bukan kita yang soleh, bukan kita yang kemudian hebat kemana-mana melakukan kebaikan. Tidak, yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan kita adalah Allah sesungguhnya. Yang menggerakkan hati kita untuk berbuat baik, Allah. Yang menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke kebaikan, Allah. Yang menggerakkan tangan kita untuk melakukan kebaikan, Allah. Jadi semuanya itu adalah Allah. Kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu maknanya la haula itu. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, gurunya Asy-Syaikh Kiai Nawawi Al-Bantani di Mekah sana, itu mengungkapkan di antara hikmah kita memahami wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita benar-benar wahdaniyah ini bisa mendarah daging ke dalam diri dan jiwa kita, maka orang tersebut akan terhindar dari sifat ujub. Apa itu sifat ujub? Sifat ujub itu sifat yang sering membanggakan diri. Ada orang berbuat soleh, soporek kene sih. Ada orang dermawan,
dia berbangga. Oh iya saya. Mengapa ada orang seperti itu? Karena dia berlaku ujub. Kenapa kok bisa ujub? Karena dia tidak memahami wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Kalau dia faham sifat Allah itu wahdaniyah, dia tidak mungkin berkata seperti itu. Contoh hadirin. Ada seorang bapak punya anak yang sekolah. Wow, anaknya ini pinter. Anaknya pinter, berprestasi, ranking 1. Ya. Wow, ikut kejuaraan ini menang, kejuaraan itu menang. Wow, dipuji-puji, menjadi siswa dan murid teladan di sekolah. Maka apa kata bapaknya? Siapa dulu bapaknya? Gitu. Ini namanya ujub. Siapa dulu bapaknya? Kenapa ada orang ngomong seperti ini? Siapa dulu bapaknya? Karena dia tidak pernah melihat Kolbun Salim NTV dengan tema wahdaniyah. Tidak pernah ngaji wahdaniyah. Loh sekarang begini loh. Yang ngasih hidup anaknya siapa? Ya Allah. Yang ngasih pinter anaknya Allah. Yang ngasih ilmu Allah. Yang ngasih menang Allah, yang ngasih sukses Allah. Loh kok bapaknya yang ngaku-ngaku? Apa andil bapaknya itu? Punya peran apa bapaknya itu kepada anak ini? Oh semuanya itu Allah kok, terus diaku. Yang kerja Allah, yang ngaku bapaknya. Apa enggak kurang ajar nih? Ya, loh, sedalam itu pemirsa kalau kita ngaji wahdaniyah. Orang yang ngaji wahdaniyah itu enggak akan terjerumus pada sifat ujub, membanggakan diri. Enggak akan. Nah, orang membanggakan diri itu gara-gara dia tidak ngaji wahdaniyah. Kita contohkan tadi, ada seorang bapak yang punya anak, anaknya pinter, berprestasi, jadi siswa teladan dan lain sebagainya. Apa bapaknya bilang? Oh, siapa dulu bapaknya? Gitu. Dia menganggap seakan-akan yang paling berjasa, yang membuat anaknya berprestasi, itu karena si bapak tadi. Padahal, secara ilmu akidah, dilihat dari kaca wahdaniyah, itu yang ngasih hidup anaknya Allah. Yang ngasih makan Allah, yang ngasih ilmu Allah, yang ngasih faham Allah, yang ngasih prestasi Allah, yang ngasih sifat teladan, itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kerja siapa? Yang kerja Allah. Loh bapaknya enggak kerja apa-apa kok ngaku-ngaku. Kenapa kok bisa ngaku-ngaku si bapak ini? Enggak ngaji wahdaniyah. Tapi kalau coba sekarang ada seorang ayah ya, punya anak, anaknya bodoh. Anaknya enggak naik kelas, ya, nakal, wes tambeng dan lain sebagainya wes. Apa kata bapaknya? Nasib. Kalau anak bodoh, katanya nasib. Kalau anaknya pinter, siapa dulu? Bapaknya. Lah ini kan seakan-akan menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa bikin anaknya pinter itu ayah. Kalau anaknya bodoh, ini gara-gara nasib. Lah nasib ini kerjaan siapa yang ngatur nasib? Siapa yang ngatur nasib? Yang ngatur nasib itu Allah. Jadi kalau anaknya bodoh, nyalahkan Allah. Kalau anaknya pinter, itu gara-gara bapaknya yang minterkan. Loh ini apa enggak bahaya nih secara akidah? Ini kejadian sehari-hari yang sering kita jumpai. Tapi kalau kita pandang dari kacamata tauhid, dari kacamata akidah, dari kacamata wahdaniyah, ini sangat berbahaya hadirin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ini adalah Allah semuanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Kenapa kok kita ini sering berbuat ujub? Karena kita tidak sadar dengan hakikat. Kita ini kok senengnya main syariat aja, main yang dohir-dohir aja, yang kelihatan-kelihatan. Tapi tidak sering bermain di ranah hakikat. Ini kesalahan kita. Sehingga keluar ujub.
Ada orang ngemis. Ada orang ngemis ya. Ketika dia mengemis didatangi oleh orang kaya raya. Si kaya tadi mengatakan kepada pengemis, "Pak, sampean butuh uang?" "Iya, Pak. Saya bawa mobil itu di parkiran warna putih. Di mobil itu di kursi belakang ada koper. Koper itu isinya penuh dengan uang 100 ribuan. Ini kuncinya, sampean ambil uangnya sak mau sampean. Ini kunci mobilnya, ini kunci kopernya. Silahkan sampean ambil sak maunya sampean." Ya, maka pertanyaannya, yang harus dipuji, yang harus diacungi jempol, itu siapa? Pengemis atau si kaya? Si pengemis ini ngambil 200 juta. 200 juta. Ya. Dibawa keluar 200 juta. Kunci mobil dikasihkan, kunci koper dikasihkan. Maka dari kasus ini, siapa yang harus kita puji? Siapa harus yang kita acungi jempol? Si pengemis atau si kaya? Jawabannya semuanya pasti kita sepakat. Yang kita acungi jempol adalah si bapak yang kaya tadi. Karena dia yang ngasih uang yang segitu banyak, yang enggak ada eman-emannya sama uang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali di dalam kehidupan nyata, kita ini sering memuji-muji pengemis tadi. Ya. Kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang terpandang. Gara-gara apa? Oh, iya, saya karena ngemis, rek. Ya. Saya kerja kok, saya yang kerja kok, saya yang mikir kok, saya yang usaha kok, saya yang ikhtiar kok. Sama dengan pengemis. Loh, saya kaya ini, ya gara-gara saya. Oh, saya yang ngemis kok. Kan begitu. Oh, saya ini hebat. Kenapa? Mengemis saya berhasil. Terus melupakan siapa yang ngasih tadi. Ini saya dikasih ini, bukan yang ngasih yang hebat. Bapak tadi enggak hebat. Jangan dipuji bapak tadi. Yang hebat ini saya. Karena saya ahli dalam bidang mengemis. Ini kan repot ini. Ya. Seringkali kita membanggakan prestasi-prestasi dalam kehidupan kita. Kekayaan kita bangga-banggakan. Seakan-akan kita yang hebat. Karena kita yang kerja, kita yang usaha, kita yang ikhtiar. Lalu melupakan siapa yang ngasih ini semuanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hebat itu siapa? Yang hebat itu Allah, yang harus diacungi jempol Allah, yang harus dipuji Allah. Kita ini siapa? Ahlinya cuma ngemis toh. Ngemis kok minta dipuji, apa itu? Nah, ini contoh di alam nyata para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, seringkali kita menjumpai di alam nyata begitu. Coba Korun. Apa kata Korun yang kaya raya tadi? Innama utituhu ala ilmin min indi. Saya kaya ini ya gara-gara saya pinter bisnis, pinter muter uang dan lain sebagainya. Dia melupakan Allah. Allah murka. Maka jangan sekali-kali kita melupakan hakikat siapa yang membuat kita pada titik seperti ini. Ya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita bermain di ranah hakikat, itu bukan berarti kita harus melupakan syariat. Ya, kita hakikatnya perlu kita asah lebih dalam diri kita latih. Hakikatnya kita latih, kita perdalam. Tapi juga jangan sampai melupakan syariat. Ya, contoh, kalau ada penyakit, kalau kita sakit, ya kita ini wajib berusaha untuk cari obat. Ya. Adapun yang menyembuhkan
Allah. Kita sakit, wajib kita berikhtiar. Minum obat, kita pergi ke dokter, wajib itu syariat. Itu syariat, wajib itu. Jangan mentang-mentang, Anda merasa di ranah hakikat, gak usah dokter-dokteran, nanti saya sembuh sendiri. Gak usah makan, nanti saya kenyang-kenyang sendiri. Gak usah mandi, nanti saya bersih-bersih sendiri. Gak usah nikah sudah, nanti saya dengan izin Allah punya anak dengan sendirinya. Ini kan koplak ini namanya. Orang kalau pengen punya anak, ya, itu kewajibannya secara syariat, menikah, gitu loh. Itu kalau secara syariat ya wajib menikah. Anda pengen punya anak, nggak mau nikah, itu namanya koplak kan gitu. Nggak mau mengandalkan hakikat saja. Kenapa? Karena syariat itu adalah perintahnya Allah juga. Kita ketika berobat, wajib ketika kita sakit, wajib hukumnya untuk berikhtiar mencari obat. Ke dokter atau ke tukang pijet lah, atau minum obat, itu wajib. Tetapi kewajiban syariat itu jangan melupakan hakikat. Apa hakikatnya? Kita mencari dokter, tapi kita harus yakin yang menyembuhkan bukan Pak Dokter. Kita batuk, cari obat, beli obat batuk. Ini syariat, ini perintah ini. Sampean nggak mau melaksanakan berarti sampean nggak mau melaksanakan perintahnya Allah. Tapi kita bilang ke obat, saya minum kamu ini karena diperintah Allah. Tapi kamu jangan pede ya, yang buat batuk saya sembuh itu bukan kamu, tapi Allah. Kamu ini hanyalah perantara, wasilah, begitu. Jadi jangan meyakini ini yang bisa menyembuhkan. Ini hakikatnya rusak. Tapi bukan juga yang, saya kalau sakit, pokoknya kalau nanti Allah berkehendak sembuh, nanti sembuh sendiri. Loh, ini namanya mempermainkan hakikat. Ya. Iya benar, hakikatnya benar, tapi tidak melaksanakan kewajiban manusia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan banyak ya di luar sana itu orang bergaya hakikat nggak mau syariat. Katanya apa? Saya tingkatannya beda, Rek. Kalau kalian ini masih cuk-kerucuk, kalian ini masih sholat, masih puasa, kalian ini tingkatannya syariat. Beda kalau saya sudah nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Kenapa? Saya ini tingkatannya hakikat. Orang itu namanya mabuk agama. Kenapa kok mabuk agama? Mabuk itu artinya kan nggak sadar, kepileng, ya, nggak sadar. Ya. Tapi yang dibuat mabuk adalah agama. Berkedok hakikat, akhirnya dia mempermainkan agama. Ini salah, jangan diikuti pemirsa. Jadi manusia sebagus apapun, siapa manusia yang paling bagus? Siapa manusia yang paling sempurna? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu masih sholat, masih menjalankan syariat. Maka jangan diikuti orang-orang yang mengaku hakikat tapi dia tidak menjalankan syariat. Kenapa? Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW saja itu masih menjalankan syariat. Kenapa? Syariat itu karena wajib. Gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah mencegah rasa sombong. Ya, ujub sama sombong itu beda-beda tipis. Kalau ujub itu berbangga diri tanpa harus ada pembandingnya. Kalau sombong itu ada pembandingnya. Seperti iblis sombong, aku lebih baik. Ada pembandingnya. Siapa? Daripada Adam. Dibanding Adam, itu sombong. Sombong ada pembandingnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinilah kita sebagai orang Islam yang berakidah bertauhid ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan akidah mayoritas umat ini. Mari kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yaitu wahdaniyah.
Allah Maha Esa. Demikian yang bisa kita bahas karena kita sudah ada di penghujung waktu. Saya mohon undur diri, mohon pamit. Mohon maaf apabila ada ungkapan kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.